Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo, waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Right Here Right Now Too. Dan pada episode kali ini kita akan mengobrolin tema mengapa bisa terjadi kekerasan seksual di pesantren. Bersama saya Deborah Tanya. Tahun 2021, media sosial dihebohkan dengan berita tentang kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Data dari Komnas Perempuan selama tahun 2015 sampai 2020, kasus kekerasan seksual di pondok pesantren menempati posisi tertinggi kedua setelah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, viralnya kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di salah satu pesantren Jawa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang mengantri untuk direspon dan dikawal. Seyogyanya, pesantren mengemban mandat untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan yang merupakan tujuan keempat dan kelima dari SDGs. Pondok pesantren juga seharusnya mengemban dua tugas penting, yaitu sebagai institusi pendidikan dan institusi agama. Sehingga lulusan pesantren diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan keagamaan yang dapat memperkokoh pembangunan nasional khususnya dari aspek agama. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama, terutama di pondok pesantren? Serta bagaimana kiat-kiat pencegahannya dan cara mengatasi trauma bagi korban kekerasan seksual tersebut? Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber. Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Senang sekali kita sudah bersama dengan Kiai Marzuki Wahid selaku anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Nah, beliau ini biasa disapa Pak Kiai Jeki, betul ya? Ya, biasa teman-teman manggil saya Jeki. Iya. Nah, kita mau ngobrolin tentang tema kita kekerasan seksual di lingkungan pendidikan pesantren khususnya ya, Pak Jeki. Ya. Ini aku panggilnya Pak Kiai Jeki lebih seru ya, anak muda gaul gitu. Kan masih muda juga. Iya, betul sekali. Ambiennya sampai sini loh, semangat mudanya. Luar biasa. Pak Kiai, kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual nih, sebenarnya yang jadi penyebab utama terjadi kekerasan seksual khususnya di pesantren nih seperti apa, Pak Kiai? Oke, pertama gini ya, ini saya ingin klarifikasi juga bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan pesantren ya, dan bahkan di semua lembaga pendidikan, dan bukan sekedar di lembaga pendidikan, tapi di semua ruang-ruang publik dan ruang domestik ya, itu terjadi. Jadi artinya tak terkecuali sebetulnya pesantren menjadi bagian dari, artinya bukan satu-satunya. Kenapa saya perlu menegaskan ini supaya tidak terkesan bahwa kekerasan seksual hanya terjadi di pesantren, tapi di semua lembaga publik dan juga lembaga pendidikan juga ada, di perguruan tinggi, di sekolah, di madrasah, dan di semuanya ya, termasuk juga di ruang-ruang publik yang lain. Lah, kaitan dengan pesantren, karena ini fokus kita pembicaraan kekerasan seksual di pesantren. Pertama, menurut saya yang pasti penyebabnya bukan ajarannya, yang pasti. Ajaran pesantren tidak pernah mengajarkan soal kekerasan seksual, itu udah pasti. Tapi menurut saya penyebab utamanya di sini karena ketiadaan sistem ya. Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren. Saya kira belum ada satu regulasi dalam arti ini ya, dalam arti positif ya, regulasi yang mengikat sivitas pesantren dan juga SOP atau peraturan yang tegas gitu, yang itu mampu mencegah dan juga menangani segala bentuk jenis kekerasan seksual di pesantren. Itu menurut saya belum ada ya. Mungkin ada beberapa pesantren, tetapi secara keseluruhan belum.
Terus yang kedua juga kesadaran sivitas pesantren, yaitu kiai, nyai atau pengasuh, ustadz dan santri. Ini menurut saya belum terlalu clear soal apa itu kekerasan seksual. Bisa jadi mereka tidak aware kalau itu adalah kekerasan seksual. Sehingga mungkin dianggapnya biasa, terus kemudian lalu dilakukanlah sebagaimana biasanya, padahal itu tahu bahwa itu adalah kekerasan seksual. Nah ini juga saya kira kesadaran dan edukasi ini masih minim di pesantren soal kekerasan seksual itu. Misalnya mereka masih belum bisa membedakan apa bedanya kekerasan seksual dengan perzinahan, dengan hal-hal yang lain yang yang itu juga diatur di dalam ajaran Islam misalnya gitu. Selain itu menurut saya yang ketiga itu relasi yang timpang ya. Relasi yang timpang antara pengasuh dengan santri, antara santri senior dengan santri junior, antara laki-laki dan perempuan, itu saya kira juga bisa membentuk ekosistem ya. Kenapa kekerasan seksual itu terjadi di pondok pesantren. Lah, 3 hal itu menurut saya yang kemudian itu terjadi. Kalau soal ajaran menurut saya tidak ya. Islam secara tegas dan pesantren juga secara tegas mengharamkan segala bentuk kekerasan seksual. Kalau perzinahan aja diharamkan, apalagi kekerasan seksual gitu. Lah, tapi mungkin Sivitas Akademika Pesantren tidak begitu aware jenis-jenis kekerasan seksual yang dimaksud ini gitu. Nah, berarti yang perlu ditekankan adalah bukan karena faktor ajarannya kekerasan seksual di lingkungan pesantren itu bisa terjadi, tapi mungkin ada faktor orang-orangnya tersendiri gitu ya Pak Kiai ya? Ya, betul sekali. Nah, itu baik. Jadi kekerasan seksual definisinya seperti apa nih kalau versi Pak Kiai Jeki? Bisa dijelaskan secara sederhana supaya kita semua bisa lebih aware, terutama juga untuk masyarakat yang mempunyai anak-anak di pesantren. Ini kan segala aktivitas ya, dan aktivitas itu bisa aktivitas anggota tubuh ya, yang ada hubungannya dengan seksualitas, hasrat seksualitas yang dilakukan secara paksa ya, bil ikroh. Ada pemaksaan di situ, artinya tidak ada konsen dengan korban ya. Itu termasuk kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Misalnya mulai dari mengganggu ya, sweet misalnya gitu. Catcalling istilah sekarang ya. Catcalling betul ya. Catcalling atau kemudian memandang terus-menerus sampai kemudian orang itu merasa risih. Tidak nyaman kayak gitu, itu kan termasuk bentuk kekerasan seksual ya. Sampai kemudian melakukan upaya-upaya, misalnya pegangan tangan kayak gitu ya, terus rabaan dan seterusnya, itu sampai ke hubungan naudzubillah min dzalik ya, hubungan seksual ya, intercourse. Nah itu saya kira itu semuanya adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Misalnya ada banyak juga, misalnya kalau di beberapa lembaga pendidikan ya, juga termasuk di pesantren itu sihak itu musahakoh itu ini perempuan dengan perempuan, misalnya laki-laki dengan laki-laki ya, mufakhodzah, tempelan-tempelan paha kayak gitu. Lah itu juga bisa disebut kekerasan seksual. Kalau tidak ada konsen, tidak ada persetujuan, dan ada unsur paksaan yang membuat pihak lain merasa tidak nyaman, merasa terganggu, hak-haknya terkurangi, sampai kemudian terjadi pelukaan dan juga kekerasan yang lain. Itu halal, saya kira banyak bentuknya ya, yang itu saya kira belum bisa dipahami seutuhnya di dalam sivitas pesantren soal apa itu kekerasan seksual. Ya, jadi bentuk kekerasan seksual itu karena adanya bil ikroh tadi, seperti yang Kiai Jeki bilang, bentuk pemaksaan ya. Ya, betul sekali.
Nah, kemudian untuk cara menangani kekerasan seksual di pesantren ini seperti apa menurut Pak Kiai? Ya, menurut saya gini, sebagaimana yang lain ya, menurut saya sama sih di pesantren dengan di luar pesantren memang ada hal yang spesifik, tetapi secara umum ada dua ya menurut aku. Kalau itu belum terjadi, tentu kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Dan kita harus melakukan strategi pencegahan bagaimana ini supaya tidak terjadi gitu. Dan ini yang dipentingkan di sini adalah edukasi. Edukasi, penyadaran, mungkin bisa melalui pelatihan gitu ya, bisa melalui pengajaran, terus kemudian ada apa upaya-upaya khusus bagaimana menjelaskan tentang kekerasan seksual sehingga mereka aware gitu dan kemudian sudah tahu dan kemudian saya kira orang pesantren ini kan termasuk orang yang taat sebetulnya. Kalau dibilang bahwa oleh pengasuh, oleh kiai, oleh ajaran bahwa itu haram dan tidak boleh pada umumnya ya, pada umumnya itu mereka akan mentaatinya dengan sepenuh hati gitu karena itu menjadi bagian dari ajaran agama. Meskipun tetap saja namanya apa namanya satu komunitas pasti ada yang ada yang error gitu ya, termasuk para pelaku ini gitu. Menurut saya itu jadi itu pencegahan ya. Terus kalau itu sudah terjadi ya, kalau itu sudah terjadi yang ini sungguhnya sangat sangat tidak diharapkan oleh siapapun dan disesalkan kalau itu terjadi ya tentu harus ditanganin secara serius. Pelaku harus dihukum sehingga jera gitu. Karena kalau nggak dikasih sanksi, nggak dihukum, dan nggak ada kejeraan oleh pelaku, ini berbahaya. Pelaku bisa akan merembet untuk melakukan hal-hal yang lain, ke yang lain. Terus kemudian korban harus ditangani, harus dibantu, direhabilitasi, dan dipulihkan sepenuhnya. Baik secara status maupun juga fisik, psikis, sosial, saya kira harus dipulihkan. Karena dalam konteks kekerasan seksual, itu korban tidak berdosa ya, dia adalah maf'ul bih ya, dia objek yang dia tidak punya tidak berkesadaran dan kemudian dia hanya jadikan apa namanya objek dari tindakan pelaku ini yang justru merugikan korban. Dalam pandangan kami itu korban tidak berdosa dan karena itu harus dipulihkan, dibantu dan apa namanya direhabilitasi baik secara fisik, psikis, sosial, spiritual dan seterusnya itu. Sementara pelaku saya kira harus diberi sanksi, dihukum agar jera dan tidak melakukan kekerasan seksual pada korban-korban yang lain gitu. Saya kira sama ya penanganannya yang mungkin nanti pendekatannya aja yang sedikit berbeda ya. Tapi kalau soal penanganan kalau itu terjadi maupun belum terjadi, saya kira sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Jadi kalau untuk santri itu takzim atau patuh ya Pak Kiai ya? Lah ini juga yang sering disalahpahami ya. Kepatuhan itu padahal kan la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam kemaksiatan terhadap khaliq ya, terhadap Allah. Kira kita tahu kekerasan seksual itu bentuk kemaksiatan, bentuk kezaliman ya. Dan juga ini perbuatan yang dilarang ya. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi kalau zina jadi disebut sebagai fahisyah dan sa'a sabila, ya artinya jalan yang terburuk dan juga fahisyah. Maka kekerasan seksual lebih dari itu gitu. Yeah. Lebih dari itu. Artinya sudah pasti itu dilarang, berdosa besar dan juga bentuk kezaliman, kemaksiatan. Karena itu di situ la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk ya, siapapun kita, semua kita ini makhluk di dalam kemaksiatan terhadap khaliq. Artinya itu ini juga tadi saya mengatakan satu etika di pesantren yaitu soal kepatuhan antara santri kepada pengasuh misalnya
atau santri junior kepada santri senior, ini tidak bisa dilakukan ketika itu kemaksiatan terhadap khalik, yaitu dalam soal tadi kekerasan seksual, perzinahan, dan yang lain itu nggak bisa ditolerir. Saya kira ini yang perlu diedukasi ke anak-anak santri dan siapapun. Saya kira ketika ada ajakan, rayuan, iming-iming, atau apa hal-hal yang mengarah ke sana, saya kira santri harus tegas mengatakan tidak, no way untuk kekerasan seksual gitu. Artinya harus mengatakan tidak, dan itu bukan bentuk sul adab ya. Justru itu kemuliaan karena kita menolak menolak perbuatan yang dilarang oleh Islam gitu. Artinya ini juga perlu diedukasi ke santri bahwa ketika mengarah ke sana harus tegas mengatakan tidak, dan kemudian mungkin harus mengatakan bahwa bapak atau ibu atau mas atau kang atau ustadz dan seterusnya itu adalah orang yang terhormat. Karena itu harus menjaga kehormatan dirinya. Dan perbuatan ini misalnya kalau mengarah kepada kekerasan seksual adalah perbuatan yang tidak terhormat dan merusak nilai-nilai keislaman. Yeah. Lah saya kira santri harus tegas bisa mengatakan itu gitu. Betul, jadi harus berani untuk katakan tidak pada tindakan kekerasan seksual, dan kekerasan seksual juga jelas dilarang menurut Islam dan juga menurut kepercayaan lainnya ya Pak Kiai ya? Ya, betul sekali. Nah, lalu kemudian untuk di pesantren sendiri seperti apa sih program atau inisiatif yang sudah dilakukan guna mencegah kekerasan seksual ini? Ya, gini, jadi dengan maraknya atau bukan maraknya ya, tadi terungkapnya ini saya kira sebetulnya mungkin kasus-kasus ini sudah sama dengan lembaga yang lain ya, artinya bukan semata-mata di pesantren, di lembaga pendidikan yang lain, di lembaga-lembaga yang lain juga sebetulnya kasus ini sudah lama terjadi ya, karena sejarah seksualitas itu kan melekat juga dengan sejarah kemanusiaan ya, artinya itu di mana ada orang berelasi ya, disitulah sebetulnya ada hasrat seksualitas gitu. Dan bisa jadi kekerasan seksual juga sudah lama terjadi gitu. Tetapi dengan terungkapnya kasus-kasus satu demi satu di lembaga pendidikan termasuk di pesantren, saya kira ini kemudian menyadarkan semua pihak termasuk kalangan pesantren untuk tidak terjadi ya kembali, dan kemudian harus membuat benteng gitu, baik benteng spiritual, benteng sosial, maupun benteng-benteng norma-norma yang lain yang itu jangan sampai terjadi di lingkungan pesantren. Misalnya saya kira banyak ya, paling enggak KUPI sendiri ya, kebetulan saya juga menjadi bagian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu sudah mengeluarkan fatwa soal kekerasan seksual. Lah itu juga dalam rangka membentengi itu secara spiritual, menegaskan kembali soal keharaman kekerasan seksual itu, dan bahkan taghlizul uqubah ya, artinya pemberatan sanksi kepada orang-orang yang mestinya bertanggung jawab secara agama ya, secara spiritual, pengetahuan maupun secara hukum, yang seharusnya melindungi malah dia menjadi pelaku, itu harus taghlibul uqubah, harus diberatkan hukumannya. Nah di pesantren inisiatif ini sebetulnya sekarang sudah mulai tumbuh ya. Menurut saya sudah ada mulai halakoh tentang kekerasan seksual, terus ada pelatihan, dan sebagian pesantren juga sudah mulai membentuk kayak semacam satgas. Kemarin di PBNU bikin dalam satu abad ini bikin NU Women ya, NU Women, perempuan NU, dan udah dideklarasikan. Salah satunya adalah bikin satgas-satgas anti kekerasan seksual di pesantren, salah satunya ya, dan juga di lembaga pendidikan yang lain, di majelis taklim, jangan sampai itu terjadi. Lah pembentukan satgas ini juga satu upaya-upaya untuk supaya tidak terjadi kekerasan seksual di pesantren. Lah Satgas ini kan fungsinya, tugasnya
Selain melakukan pencegahan juga penanganan kalau itu terjadi. Dan di beberapa pesantren saya lihat juga sudah mulai membuat semacam regulasi ya di dalam pesantren, kayak apa namanya SOP gitu, peraturan tidak boleh melakukan kekerasan seksual. Misalnya paling enggak di pesantren di mana saya ikut terlibat di situ, di pesantren Kebon Jambu, kami bikin aturan tidak boleh ada kekerasan seksual. Juga di pesantren Fahmina kami juga membuat satu aturan sangat tegas soal itu. Anda boleh berelasi antar jenis maupun sesama jenis, tetapi tidak boleh melakukan kekerasan seksual. Artinya karena itu di kampus kami ini apa namanya laki-laki dan perempuan ada, silakan berelasi, tapi tidak boleh melakukan kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya. Dan itu kemudian dijelaskan beberapa bentuk-bentuk itu. Kalau itu terjadi, maka kami tidak segan-segan akan menindak dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Nah, berarti tadi inisiatif yang Pak Kiai Jeki sampaikan adalah membentuk satgas ya, yang akan memberikan sanksi berat kalau ada terjadi kekerasan seksual kepada si pelakunya ya, khususnya di pesantren ataupun di lingkungan pendidikan lainnya. Dan juga regulasi aturan atau standar operasi prosedural itu atau SOP bisa dilakukan di lingkungan pendidikan, pesantren seperti itu khususnya. Saya kira harus ya, kalau enggak nanti ya itu tadi, begitu terjadi kasus, sivitas pesantren bingung bagaimana cara menanganinya. Nah inilah karena itu penting sebetulnya berjejaring juga ya. Ini orang pesantren ini kan seperti tadi disebutkan ya kan, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Yang mungkin beberapa pesantren menganggap hal-hal kayak gini kan bukan wilayahnya gitu. Meskipun sebetulnya itu kan melekat dalam ritme kehidupan manusia ya, termasuk di dalam pesantren. Lah, menurut saya kita pesantren harus berjejaring ini, harus berjejaring dengan misalnya NGO, LSM, dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga apa namanya Women Crisis Center kayak gitu yang menangani soal ini, sehingga pesantren tahu bagaimana cara menanganinya. Dan ini perlu ada edukasi, perlu ada kayak semacam pelatihan lah, diklat gitu ya. Sehingga karena ini kan kompleks ya, masalah kekerasan seksual itu bukan semata-mata soal sosial dan keagamaan, tapi juga soal medis ya, soal psikologi gitu. Artinya orang pesantren juga harus berjejaring dengan lembaga kesehatan, misalnya puskesmas paling mungkin terdekat ya, atau dengan rumah sakit, dengan lembaga psikologi kalau itu nanti korbannya terluka psikisnya, juga dengan lembaga-lembaga yang lain yang biasa menangani soal itu, termasuk mungkin juga soal LBH ya kalau itu terjadi hal-hal yang sangat serius di wilayah hukum gitu. Mungkin bisa diberikan gambaran atau contoh konkret kebijakan atau protokol khusus nih SOP yang diterapkan oleh pesantren untuk menangani kasus kekerasan seksual, Pak Kiai. Ya, misalnya gini, saya kira sejak awal ya protokol ini harus masuk di dalam aturan ketika menjadi santri baru. Jadi di santri baru itu kan ada pernyataan gitu ya. Ada pernyataan untuk mematuhi segala aturan pondok pesantren. Lah, salah satunya saya kira perlu dimasukkan di situ melakukan kekerasan seksual dari segala bentuknya gitu. Lah, sehingga orang aware, santri baru akan aware apa itu kekerasan seksual, gitu kan. Lah, setelah mereka aware di situ tidak boleh melakukan kekerasan seksual, pesantren harus menyediakan bentuk pelatihan atau edukasi tentang kekerasan seksual itu untuk santri-santri baru. Biasanya kan ada masa penerimaan santri baru gitu ya, kayak semacam orientasi lah kalau di perguruan tinggi itu kayak ospek gitu, di pesantren berbagai namanya beda-beda gitu. Nah itu diantaranya saya kira perlu diselipkan juga, termasuk di perguruan tinggi, materi tentang kekerasan seksual. Sehingga pesantren akan tahu apa itu kekerasan seksual.
Kayak kemarin kami misalnya di pesantren Kebun Jambu mengundang teman dari Kemendikbud ya untuk menjelaskan tentang kekerasan seksual itu seperti apa. Dan itu banyak yang kemudian, lalu kemudian ada yang speak up juga. Oh, kami telah melakukan ini, kami dulu begini, dan seterusnya itu. Sehingga mereka sadar bahwa ternyata itu adalah kekerasan seksual dan itu tidak boleh. Ya. Lalu kemudian mereka timbul pertanyaan, gimana cara mengatasinya kalau terjadi kayak gini? Lah, setelah kemudian dilakukan pelatihan, dan mereka sadar dan tahu mana yang boleh dan yang tidak boleh, misalnya dalam bentuk, dalam kaitan dengan kekerasan seksual, lalu kemudian harus dijelaskan juga protokol penanganannya. Misalnya kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Menurut saya perlu ada satgas ya di pesantren. Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lah, satgas inilah yang kemudian menyediakan protokol ini, misalnya apakah melalui pengaduan kayak gitu, terus kemudian dari pengaduan itu ditelisik lebih jauh, diproses, terus kemudian siapa pelakunya, siapa korbannya, kalau pelaku ada penanganannya sendiri, untuk korban ada penanganannya sendiri, sampai kemudian menurut saya betul-betul kedua belah pihak ini, artinya pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan lagi. Kalau memang perlu disanksi, dihukum. Kalau memang perlu diedukasi, hanya diedukasi. Artinya tergantung tingkat ininya ya, tingkat perbuatannya. Terus kalau korban saya kira harus segera dilindungi, dipulihkan dan dikuatkan kembali psikisnya untuk meneruskan pendidikannya dan seterusnya itu. Lah, lalu kemudian itu dijadikan momentum untuk penyadaran ke publik sehingga tidak boleh terjadi lagi gitu. Demikian seterusnya. Sehingga halal kemungkinan terburuk itu sudah diantisipasi oleh Satgas ini gitu. Lalu kemudian Pak Kiai, gimana cara kita bisa mengajarkan nilai-nilai toleransi dan juga non-diskriminasi kepada santri-santri yang ada di lingkungan pesantren supaya tidak terjadi kekerasan seksual nih? Ya betul, ini salah satu penyebab ya kekerasan seksual, diantaranya juga soal kesadaran relasional ya. Kesadaran kesetaraan laki-laki dan perempuan kayak gitu, senior dan junior, terus kemudian ketaatan yang berlebihan yang tidak proporsional. Lah, saya kira ini penting juga dijadikan bahan ajar ya, bahan edukasi kepada para santri. Sebetulnya kalau soal toleransi, non diskriminasi itu seharusnya melekat di dalam ajaran Islam kan, karena ajaran Islam itu ajaran toleran. Nabi pernah mengatakan, bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Saya diutus untuk membawa satu ajaran yang lurus dan penuh dengan toleransi. Karena itu toleransi ini diterapkan oleh Nabi sedemikian rupa, bukan hanya toleransi sosial ya, antara perbedaan suku, ras, agama, tapi juga toleransi dalam arti menyadari perbedaan adalah sebagai sunatullah gitu. Dan kemudian termasuk toleransi tadi, menyadari laki-laki dan perempuan sesuatu yang berbeda, tetapi kemudian tidak boleh melakukan pembedaan, diskriminasi. Dan itu nanti harus dijelaskan juga batasan diskriminasi dan toleransi itu hubungannya kayak apa, saya kira juga penting. Lah, saya setuju. Caranya menurut saya sebenarnya kalau di dalam ajaran Islam kan melimpah ya ajaran semacam ini, tetapi tidak semuanya diajarkan, disampaikan maksud saya, disampaikan. Karena itu menurut saya penting dimasukkan di dalam pengajaran kitab kuning ya. Di pesantren itu kan yang paling khas itu kan ngajar pengajian kitab kuning. Lah di setiap kitab kuning harus selalu diajarkan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan. Terus kemudian tidak boleh melakukan diskriminasi, termasuk melakukan kekerasan ya dalam segala bentuknya, baik kekerasan fisik, psikis, verbal maupun kekerasan seksual dan ekonomi misalnya gitu. Nah, saya kira itu harus masuk di dalam pembelajaran kitab kuning yang sehari-hari menjadi rohnya pesantren, juga harus selalu menjadi tausiah ya atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pengasuh.
Karena gini, di pesantren itu pengasuh itu sangat sentral. Eh, Kalau apa kata pengasuh itu biasanya santri itu manut. Karena Man. itu saya ingin menyampaikan ya, ini salah satu strategi penting pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren itu bagaimana pengasuh sendiri itu menyadari dan sadar bahwa ini penting, lalu kemudian di setiap waktu ketika ketemu dengan santri, baik dalam majelis yang formal maupun informal, misalnya ketika sowan itu disampaikan bahwa misalnya tidak boleh ada kekerasan dan kamu tidak boleh menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. Korban aja nggak boleh, apalagi jadi pelaku. Jadi pelaku. Korban jangan sampai juga gitu, apalagi jadi pelaku misalnya. Terus dijelaskan, lah itu akan masuk sekali di dalam pikiran santri kalau itu pengasuh yang menyampaikan. Jadi saya berharap pengasuh itu sentral ya. Jadi kalau pengasuh terus-menerus mendengungkan ini, insya Allah sebetulnya santri akan melakukan kesadaran. Nah ini yang jadi masalah, Mbak Deborah. Ini kalau pelakunya adalah, mohon maaf ya, pengasuh atau ustadz, ya ini yang jadi masalah. Karena selain dia yang seharusnya melakukan edukasi, malah dia jadi pelaku. Dan kemudian ini tentu saja karena ada relasi kuasa. Ya ini yang harus jadi taglibul uqubah ya, ini pemberatan sanksi itu di sini gitu. Seperti yang tadi Pak Kiai bilang ya, sanksinya harus diberatkan untuk pelakunya. Persis itu, karena seharusnya dia melindungi, seharusnya dia melakukan edukasi, seharusnya dia menyadarkan, malah dia jadi pelaku. Iya. Nah, orang-orang yang kayak gini itu yang harus diberatkan sanksinya gitu. Nah, tadi Pak Kiai juga menyinggung soal bantuan dan perlindungan untuk korban kekerasan seksual nih. Bagaimana kita memastikan bahwa si korban ini mendapat bantuan dan perlindungan yang tepat? Ya ini, menurut saya tadi ya, selain Satgas, ya pesantren harus berjejaring gitu. Karena saya tahu ya, kapasitas pesantren tidak semuanya memiliki kapasitas yang memadai untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Dari sisi knowledge aja, dari sisi pengetahuan, tadi sudah saya sampaikan ya. Apalagi dari sisi praktikal, misalnya bagaimana cara menangani kasus-kasus semacam ini. Karena itu menurut saya, untuk memastikan ini, pesantren selain tadi bikin satgas ya secara khusus, yang itu harus dilatih satgas ini. Satgas juga jangan asal bikin, karena satgasnya ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memang betul-betul memadai sebagai satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Artinya harus dilatih. Mungkin dilatih soal penanganan fisik ya, penanganan artinya medis ya, penanganan psikis, juga pemulihan spiritualnya. Lah ini pemulihan spiritual itu penting, Mbak Deborah. Banyak korban itu merasa bersalah ya. Merasa bersalah, karena merasa bersalah akhirnya dia mendolimi dirinya, sampai kemudian dia harus putus sekolah, terus kemudian dia harus menyakiti dirinya, bahkan sampai ke bunuh diri misalnya gitu. Nah ini harus disadarkan secara spiritual bahwa Anda tidak bersalah, korban ini, Anda adalah korban, dan karena itu kamu harus survive, harus pulih, dan kemudian yang salah adalah pelaku gitu. Lah ini penting pemulihan spiritual semacam ini, artinya bukan hanya sekedar pemulihan psikis dan medis, tapi juga pemulihan spiritual. Nah ini perlu ada pendampingan semacam ini. Lah Satgas ini perlu dilatih sedemikian rupa, dan menurut saya perlu jejaring ya, berjejaring dengan NGO atau LSM atau Women Crisis Center tadi saya sebutkan di sekitar pesantren kalau memang ada. Dan saya kira NGO, LSM atau Women Crisis Center insya Allah dengan senang hati untuk membantu apabila ada uluran tangan dari pesantren untuk menanganin kasus agar tidak terjadi di pesantrennya kekerasan seksual ini gitu. Lah ini saya kira ini, dan kemudian ini harus jadi protap ya, harus jadi SOP, termasuk ketika kemudian itu terjadi apa yang harus dilakukan gitu.
Lah ini Satgas ini yang harus memastikan penting, karena kita berharap semua komponen ini, pesantren ini kan jumlahnya macam-macam ya, Mbak Deborah. Ada yang mulai dari 500-an ya, ada yang ribuan, dan bahkan ada yang puluhan ribu jumlah santrinya. Kita bisa membayangkan dalam satu lembaga pendidikan yang santrinya puluhan ribu atau ribuan, itu tidak gampang mengelola ini. Lah karena itu juga berharap semuanya mereka akan bisa menangani ini, nggak mungkin, karena itu ada Satgas. Satgas itu adalah satu kelompok kecil, artinya satuan tugas yang memang terdidik, terlatih, dan dia punya kapasitas, punya jaringan yang memadai untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren ini gitu. Nah, baik. Kalau yang namanya edukasi dan sosialisasi ini kan sangat penting ya Pak Kiai ya, guna para santri ini mengetahui apa saja sih yang termasuk dalam kekerasan seksual itu, seperti apa batasan-batasannya. Apakah ada materi kajian terkait hal seksual dan reproduksi, terkait hak seksual dan reproduksi? Ya ini yang menurut saya perlu diperkuat, Mbak. Perlu diperkuat di pesantren ya. Memang ada misalnya kitab Unqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zaujain yang biasa dikaji di pesantren. Itu sebenarnya kitab tentang relasi seksual juga gitu. Tetapi dalam kajian yang sangat kritis, kitab ini masih menyisakan beberapa problem gitu. Misalnya soal relasi yang timpang gitu antara suami dan istri, di situ disebutkan laki-laki dan perempuan. Lah ini perlu ada pendekatan kritikal di situ ya. Pendekatan kritis untuk melihat apakah ini berpotensi terjadinya kekerasan seksual atau tidak. Dan menurut saya potensial ya, karena itu perlu ada kajian. Sebetulnya juga pesantren sudah memberikan kajian barunya ya soal kitab ini. Atau ini kitab Qurratul Uyun ya Pak Kiai? Ya, atau Qurratul Uyun. Nah itu sama, Unqudul Lujain dan Qurratul Uyun itu ya sejenis ya, 11-12 misalnya kitab-kitab semacam itu perlu dikaji secara kritis dan dijelaskan dalam pendekatan yang tadi ya, yang pendekatan baru yang enggak apa-apa dari kitab ini, tetapi lah inilah perlu ada edukasi ya ke pesantren, misalnya mana yang timpang, mana yang setara, mana yang berpotensi tindakan kekerasan, mana yang tidak. Saya kira perlu dijelasin. Melalui kitab ini, tapi dengan pembacaan yang sangat kritis, yang mencerahkan, yang kemudian orang tahu, oh ini kan konstruksi pada masa lalu gitu kan, ini konstruksi di sono gitu loh. Ketika kitab ini ditulis, terus kemudian cara pandang yang dulu memang begitu, sekarang sudah berubah cara pandangnya, di mana relasi laki-laki dan perempuan harus setara, mubadalah gitu ya, memiliki kesalingan, terus selalu harus menghargai hak asasi manusia. Sekarang ini orang nggak bisa lagi mengesampingkan hak asasi manusia gitu, hak-hak perempuan, itu kan sudah embedded ya di dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena itu nggak bisa kita mengajarkan satu pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, yaitu diantaranya penghargaan terhadap hak-hak perempuan gitu, hak-hak asasi manusia kayak gitu, terus kemudian kesetaraan dan keadilan relasi dan laki-laki dan perempuan. Itu saya kira satu keniscayaan zaman hari ini dan juga sudah melekat dalam kehidupan kebangsaan kita. Nah, disinilah menurut saya perlu ada upaya-upaya penyesuaian pengajaran pembacaan kitab kuning yang terutama yang terkait soal relasi seksual ke arah sana gitu loh. Sehingga kita tidak memperkuat relasi yang timpang ini, tapi justru mengurai dan menuju ke relasi yang setara, yang adil, sebagaimana juga diajarkan oleh Islam gitu loh, untuk menciptakan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, orang tua dan anak,
mungkin sampai ke pengasuh dan santri, santri senior dan santri junior, semuanya harus berada dalam kesetaraan dan keadilan. Nah, Lah, itu menurut saya selain masuk ke kitab kuning, juga perlu ini tadi ke pengasuh dan juga ada pendidikan khusus ya, pelatihan khusus untuk mengajarkan tadi soal toleransi, non diskriminasi, anti kekerasan. Itu saya kira perlu ada treatment baik. khusus dan ada pendidikan khusus. Ya, upaya pencegahan ini memang menjadi tugas kita bersama ya Pak Kiai ya. Betul Perlu sekali. kolaborasi berbagai stakeholder. Lalu kalau dari KUPI sendiri dan Rutgers Indonesia untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren ini seperti apa? Ya, KUPI di Kongres pertama ya tahun 2017 sudah mengeluarkan fatwa soal kekerasan seksual dan fatwa KUPI jelas mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kezaliman, dosa, haram, terus kemudian dan pelakunya harus dihukum, korban harus dilindungi, dipulihkan dan dikuatkan kembali baik secara psikis, fisik maupun spiritual. Lalu kemudian tadi ada penekanan ya, pihak-pihak yang berkewajiban untuk melindungi dan menangani tapi kemudian jadi pelaku, maka itu harus ada taghlibul uqubah, pemberatan hukuman kepada mereka. Karena itu kan banyak juga terjadi di di Lampung, di berbagai tempat ya soal semacam itu. Satu, KUPI sudah mengeluarkan fatwa dan fatwa itu menurut aku sangat tegas ya soal ini dan setahu saya fatwa ini bisa menjadi dasar kemarin gerakan teman-teman untuk mensahkan undang-undang TPKS ya, tindak pidana penghapusan tindak pidana kekerasan seksual gitu. Lah ini fatwa ini landasan teologis, landasan keagamaan untuk menghapus kekerasan seksual. Lah dan KUPI bersama dengan jaringannya ya, KUPI ini kan satu simpul jejaring sebetulnya, karena di dalam KUPI ada banyak jaringan. Ada jaringan pesantren, ada jaringan NGO, ada jaringan perguruan tinggi ya, dan juga jaringan komunitas. Di situ ada di dalamnya, meskipun KUPI ini nggak memiliki struktur sampai ke bawah, tetapi jaringannya banyak. Nah, jaringan KUPI inilah yang melakukan edukasi-edukasi ke pesantren melalui pendidikan ulama perempuan, misalnya kalau itu dilakukan oleh Rahima, kalau Fahmina misalnya di KUP, Daurah Kader Ulama Perempuan, terus kemudian melalui halakoh-halakoh untuk melakukan penyadaran di kalangan pesantren soal ini, dan sampai ke soal bagaimana menyiapkan kerangka-kerangka tadi, SOP yang diperlukan misalnya kalau itu terjadi kekerasan seksual. Harapannya jangan sampai terjadi tentu saja ya. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman KUPI dan Rutgers mungkin ya, untuk bagaimana mencegah ini jangan sampai itu terjadi gitu. Baik Pak Kiai, singkat saja Pak, apa pesan dan imbauan yang ingin Pak Kiai sampaikan kepada rekan-rekan santri umumnya dan khususnya kepada para pengasuh pondok pesantren nih terkait pencegahan kekerasan seksual? Ya, pertama saya ingin mengatakan kepada kita semua, kalangan pesantren, saya juga orang pesantren ya, saya kira kekerasan seksual ini adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ajaran agama, terutama agama Islam. Karena itu jelas tidak boleh terjadi di pondok pesantren ya, tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi, itu sama aja dengan mencoreng nama Islam dan nama pondok pesantren yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan bahkan kedamaian bagi semuanya. Karena kalau itu terjadi kekerasan seksual, berarti nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kedamaian, kemanusiaan, itu semuanya tercoreng gitu. Lah, oleh karena itu, menurut saya menyerukan kita semua harus aware, mulai sadar bahwa kita harus
mulai punya perangkat regulasi yang memadai dan juga menyadarkan secara kultur dan juga perangkat-perangkat pelaksananya Satgas agar kekerasan seksual ini tidak terjadi di lingkungan pendidikan kita, terutama pendidikan pesantren. Dan ini mau tidak mau kita harus menurunkan ajaran kita yang luhur ini dalam bentuk standar operasional yang bisa dipahami oleh semua kalangan, sehingga kesadaran ini bukan hanya pada kesadaran otak, tetapi juga menjadi kesadaran perilaku dan sikap kita sehari-hari untuk tidak melakukan kekerasan seksual dalam segala bentuknya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Kiai Marzuki Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Pak Kiai Jeki ya. Untuk hari ini sudah meluangkan waktu berbincang dalam podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Right Here Right Now tuh ini. Dan untuk ide, masukan, silahkan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis bagian subjek podcast Speak the Unspoken. Juga Anda bisa mengikuti podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau bisa juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.